Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya B. Adapun anggota kelompok kami yaitu Amanda Putri Berlian, Desi Anggreni, Tri Rahayu. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang katabolisme glukosa. Katabolisme adalah proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana untuk digunakan sebagai energi. Proses pencernaan karbohidrat mulai berlangsung di dalam mulut ketika enzim ptyalin pada air liur memecah karbohidrat menjadi glukosa yang lebih kecil dan sederhana. Proses katabolisme. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses katabolisme yang sangat penting karena merupakan proses yang memecah gula, misalnya glukosa, menjadi pirufat bersama dengan produksi ATP dan NADH. Dimulai dengan satu molekul glukosa, glikolisis adalah reaksi 10 langkah yang akan menghasilkan 2 molekul pirufat sebagai produk. Menggunakan enzim termasuk kinase, mutase, dehidrogenase, isomerase, dan liase, serta konsumsi 2 ATP. Molekul glukosa dasar ini dapat dipecah menjadi 2 molekul pirufat, 2 NADH, yang kemudian digunakan untuk generasi ATP selanjutnya, dan 4 ATP. Karena 2 ATP dikonsumsi selama bagian konsumsi energi dari proses ini, keuntungan bersih dari pemecahan molekul glukosa adalah 2 ATP. Berikut adalah gambar dari proses katabolisme glikolisis. Yang pertama ada glukosa 6C, kemudian glukosa 6P6C, selanjutnya fruktosa 6P6C, kemudian fruktosa 1,6 bifosfat 6C terbagi menjadi 2. Yang pertama, dihidroksiaseton fosfat 3C menjadi 1,3 bifosfat fosfoglisera 3C menjadi 3 fosfoglisera 3C menjadi 2 fosfoglisera 3C menjadi popoenol bipura 3C menjadi asam piruvat 3C. Dan yang kedua ada gliseraldehid 3P atau PGAL 3C menjadi 1,3 bifosfoglisera 3C menjadi 3 fosfoglisera 3C menjadi 2 fosfoglisera 3C menjadi fosfoenol bipura 3C menjadi asam piruvat 3C. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Asam piruvat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. NAD diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi yaitu NADH. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam pirufat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NAD. Reaksi kimianya dapat dilihat pada gambar berikut. 3. Siklus Krebs. Salah satu tahap reaksi respirasi adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah reaksi antara karbon dioksida dan pentosa fosfat pathway. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah tahap katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam lajur tertutup. Siklus Krebs memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul karbon dioksida. Urutan proses siklus Krebs bisa dilihat pada gambar berikut. Asetil-CoA berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi isositrat. Asam isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Selanjutnya, asam alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Selanjutnya, suksinil-CoA yang berbentuk diubah menjadi asam suksinat.
Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ADP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang berbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Selanjutnya, asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat, kembali disertai pembentukan NADH. 4. Rantai transport elektron. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O jika seluruh ATP dijumlahkan, mulai glikolisis sampai transport elektron. Sumber karbohidrat. Yang pertama ada beras, yang kedua oat, dan yang ketiga roti.